Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Berlayar ke pulau seberang, singgah sebentar beli ketupat. Hati gembira rasa senang, tiba-tiba duka pun datang menyelaput. Bayangin deh, di pesta pernikahan mewah yang udah heboh seibu kota, semua orang sibuk selfie dan tepuk tangan. Tiba-tiba malam pertama yang harusnya penuh cinta berubah jadi momen beku, bikin semua hati yang tahu langsung copot. Rahasia puluhan tahun terkuak dan hubungan yang dibangun dengan mahar 50 miliar langsung hancur seketika. Kira-kira rahasia apa sih yang bikin pernikahan ini batal cuma dalam hitungan jam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Di sebuah sore yang hangat, langit Jakarta memerah indah, tanda matahari sebentar lagi tenggelam. Jalanan sekitar Senayan padat, namun di dalam sebuah galeri seni yang tenang, suasana terasa jauh berbeda. Dinding-dinding dipenuhi lukisan karya seniman dalam dan luar negeri. Aroma kopi hangat bercampur dengan bau cat minyak yang khas. Rendra Adiputra, pria berusia 72 tahun, melangkah perlahan dengan tongkat kayu mahoni di tangan kanan. Meski tubuhnya sudah rentah, penampilannya tetap rapi. Setelan abu-abu, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan mewah di pergelangannya. Rambutnya sudah memutih semua, namun sorot matanya tetap tajam. Bagi Rendra, galeri seni adalah tempat pelarian. Sejak istrinya Sinta wafat 5 tahun yang lalu, ia kerap datang ke sini untuk mencari ketenangan. Setiap kali melihat lukisan, ia teringat istrinya yang dulu gemar melukis bunga-bunga. Hari itu langkahnya terhenti di depan sebuah lukisan pemandangan dunia di musim semi. Tapi yang membuat mematung bukan lukisan itu, melainkan seorang wanita muda yang berdiri di hadapannya. Rambut hitam panjang tergerai lembut, gaun sederhana warna biru pastel membalut tubuhnya. Kulitnya bersih, matanya bening, dan senyumnya itu membuat jantung Rendra berdetak cepat. Senyum yang sama persis dengan senyum Sinta di masa muda. Wanita itu sedang menunduk sedikit, membaca deskripsi kecil di bawah lukisan. Tanpa sadar, Rendra mendekat. "Lukisan itu bagus ya," ucap Rendra pelan. Wanita itu menoleh dan mata mereka bertemu. Senyumnya sopan, suaranya lembut. "Iya, indah sekali, warnanya bikin hati tenang." Rendra tersenyum samar. "Kamu suka lukisan?" "Suka sekali, Pak, rasanya seperti punya dunia sendiri." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari pembicaraan panjang. Rendra mengenalkan diri dan begitu juga wanita itu. Namanya Amara, usia 26 tahun. Ia bekerja sebagai asisten kurator di galeri tersebut, sekaligus membantu pemiliknya mengurus pameran. Di tengah obrolan, Rendra diam-diam memperhatikan setiap gerak dan ekspresi Amara. Semakin lama ia melihat, semakin yakin hatinya bahwa Allah sedang mengirimkan sesuatu yang istimewa. Bukan hanya wajahnya yang mirip Sinta, tetapi cara bicara, cara menunduk, bahkan tawa kecilnya seperti salinan masa lalu. Mereka berpisah sore itu dengan saling bertukar nomor. Dan sejak hari itu, Rendra selalu menemukan alasan untuk datang ke galeri, entah untuk melihat pameran baru, mengantar kopi, atau sekedar mengobrol sebentar dengan Amara. Minggu demi minggu berlalu, Rendra dan Amara semakin akrab. Meski terpaut usia hampir setengah abad, mereka saling nyaman bercerita. Rendra sering berbagi kisah tentang perjalanannya membangun usaha tambang dari nol, dan Amara sering bercerita tentang mimpinya keliling dunia untuk memotret karya seni di berbagai negara. Namun, di balik keakraban itu, Rendra mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia rasakan sejak Sinta meninggal. Keinginan untuk kembali mencintai. Bagi pria seusianya, cinta mungkin terdengar konyol, tapi hati tidak pernah mengenal kata tua. Hingga suatu malam, setelah sholat Isya, Rendra memandangi foto Sinta yang tergantung di ruang kerjanya. "Maaf, aku Sin," bisiknya lirih. "Sepertinya aku akan jatuh cinta lagi. Tapi dia benar-benar mirip kamu, entah ini kebetulan atau pertanda." Keputusan Rendra datang begitu cepat. Ia memanggil pengacaranya dan meminta menyiapkan surat-surat untuk sebuah lamaran resmi. Bukan lamaran biasa, tapi lamaran yang akan membuat nama Amara jadi perbincangan satu kota. Beberapa hari kemudian, di sebuah kota mewah, Rendra mengajak Amara makan malam. Restoran itu hanya mereka berdua yang menempati. Suasananya elegan, lampu gantung kristal memantulkan cahaya kemasan. Amara tampak heran. "Kenapa suasananya seperti ini, Pak?" Rendra tersenyum. "Karena malam ini saya ingin melakukan sesuatu yang besar." Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari saku jasnya, lalu membukanya. Di dalamnya ada cincin berlian besar yang berkilau memantulkan cahaya lilin.
Amara, maukah kamu menikah denganku? Amara terkejut. Tangannya refleks menutup mulut. Pak, kita terpaut jauh sekali. Aku tahu, Amara, jawab Rendra pelan, tapi mantap. Tapi aku juga tahu hidup ini singkat. Aku ingin melewati sisa waktuku bersamamu. Aku akan memberimu mahar 50 miliar tunai, sebuah rumah di Menteng, dan 10% saham di perusahaanku. Bukan untuk membeli cintamu, tapi untuk memastikan kamu dan keluargamu hidup nyaman selamanya. Amara terdiam lama. Ia tahu Rendra pria baik, tulus, dan penuh perhatian. Tapi hatinya bimbang. Baginya, uang bukan alasan menikah. Namun, ia juga tahu ayahnya sedang sakit parah di luar negeri dan butuh biaya yang tidak mungkin ia dapatkan sendiri. Air mata mulai membasahi sudut matanya. Beri saya waktu, Pak. Beberapa hari kemudian, Rendra mendapat telepon dari Amara. Suaranya terdengar lembut tapi tegas. Pak, saya menerima lamaran Bapak. Rendra menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum lega. Terima kasih Amara, mulai sekarang biarkan aku yang menjaga dan melindungimu. Ia segera mengatur pernikahan megah di hotel bintang 5. Semua tamu undangan penting hadir, mulai dari pejabat, artis, hingga pengusaha top. Bisik-bisik terdengar di ruangan, sebagian mengagumi, sebagian mencibir. Tapi Rendra, dia tidak peduli. Yang ia tahu, hari itu ia merasa Sinta kembali hadir di pelaminan. Namun ia tidak menyadari, di balik senyum manis Amara di pelaminan tersimpan sebuah rahasia yang akan membuat malam pertama mereka jadi malam paling mengejutkan dalam hidup. Malam itu, pesta pernikahan yang megah telah usai. Para tamu satu persatu meninggalkan ballroom hotel bintang 5, meninggalkan jejak bunga melati yang berjatuhan di lantai dan suara musik lembut yang perlahan mereda. Rendra dan Amara berjalan beriringan menuju suite pengantin di lantai paling atas. Pintu lift terbuka dan mereka melangkah masuk dalam kamar mewah yang sudah dihiasi oleh wedding organizer. Lilin-lilin aromaterapi menyala di setiap sudut. Taburan kelopak mawar membentuk hati di atas ranjang, dan balkon terbuka memperlihatkan pemandangan lampu kota Jakarta yang berkilauan. Rendra tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Aku harap kamu suka semua ini. Amara tersenyum tipis. Indah sekali, Pak, seperti di film. Namun Rendra bisa merasakan sesuatu yang janggal. Sejak pesta berakhir, Amara terlihat lebih pendiam dari biasanya. Matanya sering menunduk, tangannya sering menggenggam, seolah ada beban berat di pikirannya. Rendra duduk dekat jendela, melepaskan jasnya dan menggantungkan terapi. Ia memandangi Amara yang masih berdiri di dekat pintu. Kamu tegang ya? Tanya Rendra dengan nada lembut. Amara menggeleng cepat. Tidak, hanya sedikit lelah. Tapi matamu seperti sedang memikirkan sesuatu. Rendra menatapnya penuh perhatian. Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa cerita. Malam ini kita bukan cuma pengantin, tapi juga dua orang yang harus saling percaya. Amara menelan ludah. Nanti saja, Pak, saya butuh waktu. Rendra tidak memaksa, ia bangkit lalu mendekat perlahan. Tangannya mengusap pipi Amara dengan hati-hati, seolah takut memecah sesuatu yang rapuh. Baiklah, tapi ketahuilah, aku menikahimu bukan karena wajahmu yang cantik. Ada sesuatu padamu yang membuatku merasa seperti bertemu dengan masa lalu yang hilang. Amara menatapnya bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Rendra tersenyum dan bertanya, ayo duduk, kita minum teh dulu. Saat mereka duduk di sofa, Rendra memperhatikan sebuah kalung kecil di leher Amara. Bentuk itu sederhana, hanya bandul berbentuk setengah bulan dari perak tua. Namun bagi Rendra bentuknya begitu familiar. Kalung itu dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Rendra sambil menatap pekat. Amara spontan memegang bandulnya. Oh, ini peninggalan sejak kecil, katanya waktu saya ditemukan. Kalung ini sudah ada di leher saya. Kata ditemukan membuat Rendra terdiam. Ditemukan maksudnya? Amara menunduk lalu menjelaskan pelan. Saya tidak tahu, Pak, siapa orang tua saya. Yang saya tahu, saya diadopsi saat berumur sekitar 6 tahun setelah katanya terpisah dari keluarga karena kecelakaan kapal di Sulawesi. Semua itu kabur di ingatan saya, Pak. Saya hanya ingat berada di laut lalu terdampar di pantai dan seorang nelayan menolong. Setelah itu semuanya berubah. Kalimat itu membuat dada Rendra terasa sesak. Ingatan masa lalu muncul begitu jelas. Berita kecelakaan kapal, putrinya yang hilang, dan sebuah kalung berbentuk setengah bulan yang telah ia belikan di ulang tahun putrinya yang kelima. Rendra menatap wajah Amara dengan perasaan campur aduk. Rindu, terkejut, dan takut. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha menahan diri, memastikan pikiran tidak keliru. Amara, boleh aku melihat kalung itu lebih dekat? Tanyanya pelan. Amara melepas kalungnya dan menyerahkannya. Rendra menggenggamnya erat, lalu memutar bandulnya. Di bagian belakang ada ukuran kecil untuk Amara sayang, ayah.
Tangan Rendra bergetar, napasnya tercekat. Astagfirullah. Amara menatap heran. Pak, kenapa? Rendra berdiri, berjalan ke lemari kecil ke sudut lemari, lalu mengambil dompet kulit tuanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah foto lusuh. Foto seorang anak perempuan kecil yang mengenakan kalung yang sama. Wajahnya identik dengan Amara di masa kecil. Rendra kembali duduk, menatap Amara dengan mata berkaca-kaca. Amara, ini kamu. 20 tahun yang lalu, kamu adalah putriku yang hilang. Suasana kamar mendadak hening. Amara membeku, matanya melebar. Apa? Iya, suara Rendra bergetar. Kamu anakku. Waktu itu kapal yang kita tumpangi tenggelam. Aku selamat, tapi kamu hilang. Selama bertahun-tahun aku mencari kamu kemana-mana, tapi tidak pernah menemukanku. Aku kira kamu sudah tidak tiada. Air mata Amara mulai mengalir. Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Rendra memeluknya erat. Pelukan seorang ayah yang baru menemukan kembali bagian jiwanya yang hilang. Ini semua kehendak Allah. Dia menyelamatkan kita dari dosa besar. Bayangkan kalau malam ini kita tidak bicara. Kita akan melakukan kesalahan yang tidak terbayangkan. Amara terisak di bahunya. Saya tidak tahu kenapa hati saya sejak awal merasa ada kedekatan aneh dengan Bapak. Ternyata inilah alasannya. Malam itu, mereka memanggil penghulu dan saksi yang masih tinggal di hotel untuk membatalkan pernikahan secara resmi. Semua urusan hukum diurus langsung oleh pengacara Rendra. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah rasa syukur karena rahasia besar itu terbongkar sebelum terlambat. Rendra memandang Amara dengan senyum baru. Mulai sekarang, bukan Amara istriku, tapi Amara anakku, dan aku akan melindungimu seperti dulu. Amara menggenggam tangan Rendra, dan saya akan memanggil Bapak Ayah. Kabar pembatalan pernikahan itu tidak diumumkan secara detail ke publik. Masyarakat hanya tahu pernikahan batal karena alasan pribadi. Bisik-bisik tetap ada, tapi Rendra tidak peduli. Beberapa bulan kemudian, Amara resmi menjadi ahli waris sah keluarga Adi Putra. Mahar 50 miliar yang sudah diberikan tidak ditarik kembali, malah ditambah aset lain. Sebagai tanda cinta seorang ayah, meski awalnya mereka bertemu dalam situasi yang nyaris membuat mereka pada kesalahan yang besar. Malam pertama tidak pernah terjadi, itu justru menjadi malam paling berarti. Karena disitulah takdir mempertemukan kembali ayah dan anak yang terpisah setelah 2 dekade. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Di ruang kerjanya yang dipenuhi lemari buku dan aroma kopi, Rendra duduk termenung di kursi kulitnya. Di hadapannya, sebuah ulasan foto tua terbuka. Foto-foto Sinta dan seorang gadis kecil berumur 5 tahun menatapnya dari lembaran kertas yang mulai menguning. Gadis kecil itu adalah Amara, putrinya yang selama 20 tahun ia kira sudah tiada. Air matanya kembali jatuh seperti setiap kali ia mengingat malam kelam itu. Malam ketika hidupnya hancur dalam sekejap. 20 tahun yang lalu, Rendra masih berusia awal 50 tahun. Saat itu ia sudah menjadi pengusaha sukses di bidang tambang batu bara. Untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Sinta, sekaligus ulang tahun kelima Amara, ia mengajak mereka berlibur ke Sulawesi, lalu berlayar menuju sebuah pulau kecil yang terkenal dengan pantainya yang indah. Kapal yang mereka tumpangi awalnya melaju tenang. Amara berlari kecil di dek sambil memegang balon merah, sementara Sinta memotret pemandangan laut. Rendra ingat betul tawa riang itu, tawa yang kini hanya bisa ia dengar dalam mimpi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Langit tiba-tiba menghitam, angin kencang mengguncang kapal, gelombang besar menghantam lambung, membuat penumpang panik. Teriakan bercampur dengan bunyi kayu yang retak. Dalam kekacauan itu, Rendra menggenggam tangan Sinta dan Amira erat-erat. Tapi sebuah ombak besar menghantam dari sisi kanan, memisahkan mereka. Rendra terlempar ke air, matanya perih oleh air asin. Dan ketika ia muncul kembali ke permukaan, Amara sudah tidak ada di genggamannya. Tim penyelamat datang beberapa jam kemudian. Banyak penumpang berhasil diselamatkan, termasuk Rendra dan Sinta. Tapi Amara tidak ditemukan. Hari-hari berikutnya, Rendra menyewa kapal pribadi untuk mencari di setiap sudut pantai, setiap desa nelayan, bahkan hingga pulau-pulau kecil terpencil. Ia menyebarkan foto Amara, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang menemukannya. Sinta setiap hari menangis. Ia duduk di tepi pantai memandangi ombak, berharap putrinya akan muncul dari kejauhan. Dia pasti masih hidup, Ren, katanya berulang kali, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, pencarian itu tidak kunjung membuahkan hasil. Hingga 6 bulan kemudian, Sinta jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan dokter mengatakan hatinya yang patah membuat penyakit lamanya kambuh. Dalam tahun yang sama, Sinta meninggal dunia, meninggalkan Rendra sendirian dalam kesedihan yang tidak terbayangkan. Meski
Meski semua orang termasuk keluarga besarnya menyarankan untuk mengikhlaskan, Rendra tidak pernah berhenti mencari. Ia mempekerjakan orang di berbagai daerah untuk terus memantau, menghubungi pihak berwenang, bahkan menyelidiki setiap laporan anak hilang yang memiliki ciri-ciri mirip Amira. Kalung setengah bulan dari perak yang ia berikan di ulang tahun Amara menjadi satu-satunya pengingat fisik yang tersisa. Rendra selalu membawa foto putrinya di dompet, berharap suatu hari akan bertemu lagi. Bertahun-tahun, harapan itu naik turun. Ada saat ia merasa nyaris menemukan, tetapi selalu berakhir buntu. Bahkan ketika teknologi media sosial mulai berkembang, ia memposting foto Amara di berbagai forum, tapi tetap tidak ada kabar pasti. Itulah sebabnya pertemuan pertama dengan Amara di galeri seni terasa begitu aneh. Rendra merasakan tarikan emosi yang kuat, tapi pikirannya menolak mengaitkan gadis muda itu dengan putrinya yang hilang. Baginya peluang itu nyaris nol. Lagi pula ia tidak ingin lagi terluka oleh harapan palsu. Namun semua berubah ketika ia melihat kalung itu di malam pertama mereka. Saat matanya menangkap bentuk setengah bulan yang nyaris identik, seluruh kenangan kembali seperti gelombang pasang. Momen itu seperti jawaban atas doa panjang yang ia panjatkan selama puluhan tahun. Setelah pembatalan pernikahan malam itu, Rendra duduk berdua dengan Amara di ruang tamu suite hotel. Mereka berbicara panjang, mencoba menyatukan potongan-potongan puzzle masa lalu. Amara bercerita bahwa dirinya memang ditemukan oleh seorang nelayan di pesisir Sulawesi, sekitar waktu yang sama dengan kejadian kapal yang diberitakan. Nelayan itu merawatnya sementara sebelum diserahkan pada sebuah panti asuhan di kota. Di panti itulah Amara diadopsi oleh pasangan yang kini menjadi orang tuanya. Mereka pindah ke Jakarta saat Amara berusia 10 tahun. Meski masa kecilnya penuh kasih sayang, Amara selalu merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, sebuah kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Rendra menggenggam tangan Amara erat. "Anakku, Allah begitu baik ya pada kita. Dia mengembalikanmu kepadaku di saat aku sudah hampir kehilangan segalanya." Amara tersenyum di tengah air matanya. Mungkin ini takdir ya, takdir yang caranya datangnya unik sekali. Mereka berpelukan lama. Tak ada lagi kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan mereka selain syukur yang mendalam. Hari-hari berikutnya, Rendra mengajak Amara mengunjungi rumah masa kecilnya. Ia memperlihatkan kamar yang dulu ditempati Amara, mainan-mainan yang masih disimpan rapi, foto-foto keluarga yang memenuhi dinding. Amara berjalan menyusuri lorong itu dengan perasaan campur aduk. Ada kilasan ingatan samar-samar, tawa, pelukan, dan suara lembut seorang wanita yang ia yakini adalah ibunya Sinta. Rendra pun mengajak Amara ke makam Sinta. Di sana mereka berdoa bersama dan Rendra berkata, "Pelan, Sin, kita udah menemukan Amara. Dia kembali padaku, pada kita." Air mata Amara jatuh di batu nisan ibunya. Meski tidak pernah mengingat jelas wajah Sinta, ia merasa hubungan batin itu nyata. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi kisah ayah dan anak yang terjalin kembali setelah puluhan tahun berpisah. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati Rendra. Siapa yang membiarkan Amara hidup tanpa identitas selama ini? Dan mengapa ia tidak pernah kembali ke keluarganya? Pertanyaan itu akan membawa mereka pada perjalanan baru yang tak kalah penuh intrik dan kejutan. Beberapa minggu setelah pertemuan besar itu, kehidupan Rendra dan Amara mulai stabil. Mereka tinggal di rumah besar keluarga Adiputra, menikmati hari-hari penuh obrolan, makan malam bersama, dan saling mengenal lebih dalam. Namun satu hal masih mengganggu pikiran Rendra. Setiap kali ia memikirkan masa lalu, ada pertanyaan yang tidak bisa dihapus. Mengapa Amara tidak pernah kembali ke keluarganya? Padahal ia ditemukan dalam keadaan selamat. Rendra yakin ada sesuatu yang disembunyikan, dan sebagai ayah, ia wajib menemukan jawabannya. Suatu pagi, Rendra mengajak Amara kembali ke Sulawesi. Mereka ingin mengunjungi panti asuhan tempat Amara tinggal setelah ditemukan oleh nelayan. Panti itu terletak di sebuah kota kecil. Bangunannya sederhana dengan cat dinding yang mulai pudar. Beberapa anak sedang bermain di halaman ketika mereka tiba. Seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna, kepala panti, menyambut mereka. Wajahnya penuh tanda tanya saat melihat Amara. "Sepertinya saya mengenal wajahmu," ucapnya pelan. Amara tersenyum tipis. "Saya dulu tinggal di sini, Bu, sekitar umur 6 tahun. Setelah itu saya diadopsi." Ibu Ratna mengangguk pelan. "Ya, aku ingat sekarang, tapi ada hal yang memang sejak dulu terasa janggal." Mereka duduk di ruang tamu panti yang sederhana. Ibu Ratna mulai bercerita. "Waktu kamu dibawa ke sini oleh nelayan, aku diberitahu bahwa kamu itu yatim piatu karena orang tuamu meninggal dalam kecelakaan kapal. Ada seorang pria yang datang beberapa hari kemudian, mengaku sebagai pamanku. Ia memberikan uang dalam jumlah besar dan memintaku untuk tidak mencari tahu lebih jauh tentang keluargamu," katanya.
Semua itu demi kebaikanmu. Rendra mengerutkan kening. Pria itu siapa? Apa Anda ingat namanya? Ibu Ratna menggeleng. Namanya saya sudah lupa, tapi saya ingat dia punya bekas luka di pelipis kanan dan mengenakan cincin emas dengan lambang burung Garuda kecil. Rendra terdiam. Ciri itu langsung mengingatkannya pada seseorang, mantan rekan bisnisnya, Surya Wijaya. 20 tahun yang lalu, Surya adalah tangan kanan Rendra di perusahaan tambang. Mereka membangun bisnis bersama dari nol, namun hubungan mereka memburuk ketika Surya ketahuan menggelapkan dana dan mencoba mengambil alih perusahaan. Rendra memecatnya dan membawa kasus ini ke pengadilan. Surya kalah, kehilangan jabatan, dan sejak itu menghilang. Pikiran Rendra mulai menyusut potongan teka-teki. Surya mungkin sengaja mengambil amarah untuk membalas dendam, memastikan Rendra kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari harta, yaitu anaknya sendiri. Dengan bantuan orang kepercayaannya, Rendra melacak keberadaan Surya. Setelah beberapa hari, mereka menemukan bahwa Surya tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota Makassar. Rendra dan Amara datang tanpa memberi kabar. Ketika pintu terbuka, seorang pria berusia sekitar 70 tahun dengan rambut memutih dan bekas luka di pelipis kanan berdiri di hadapan mereka. Surya terkejut, tapi segera menyembunyikan ekspresinya. Rendra, lama tidak bertemu. Aku rasa pertemuan ini sudah tertunda 20 tahun lalu, jawab Rendra dingin. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Amara duduk di samping Rendra, menatap pria yang tanpa sadar telah merenggut masa kecilnya. Kenapa kamu mengambil anakku? Suara Rendra tegas, tapi bergetar menahan emosinya. Sudah menarik napas panjang. Waktu itu aku memang ingin menghancurkanmu. Aku tahu kapalmu karam saat aku menemukan Amara terdampar di pantai. Aku melihat kesempatan untuk membuatmu menderita. Aku membayar orang untuk memastikan dia tidak pernah kembali padamu. Amara menahan napas. Jadi selama ini semua hanya permainan balas dendam. Sudah menunduk. Awalnya iya, tapi setelah beberapa tahun aku menyesal. Aku bahkan mencari cara untuk mengembalikanmu. Tapi aku takut pada ayahmu. Takut dia akan menghancurkan hidupku sepenuhnya. Rendra memandang Surya lama. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tapi ada rasa iba. Aku sudah kehilangan cukup banyak. Aku tidak akan membuang sisa hidupku untuk membenci. Tapi kamu harus tahu, apa yang sudah kamu lakukan hampir menghancurkan 2 nyawa malam itu. Surya terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku tahu dan aku menyesal. Rendra berdiri, mengajak Amara pergi. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Tak perlu lagi menoleh ke belakang. Sebelum keluar, Rendra menoleh sekali lagi. Surya, kalau kamu masih punya hati, gunakan sisa hidupmu untuk menembus dosa, bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rendra dan Amara menggelar acara syukuran sederhana di rumah. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat dan anak-anak panti asuhan yang dulu membesarkan Amara. Di hadapan semua orang, Rendra berkata, 20 tahun lalu aku kehilangan putriku, tapi Allah memberikannya kembali dengan cara tidak pernah kuduga. Malam pertama yang seharusnya jadi awal pernikahan, justru menjadi awal pertemuan kami sebagai ayah dan anak. Itulah takdir terbaik yang bisa aku syukuri. Amara memeluk ayah erat, dan aku berjanji ayah, mulai sekarang aku tidak akan pergi lagi. Hidup mereka berjalan damai. Amara meneruskan pendidikan seni dan mulai membuat pameran lukisan sendiri. Rendra tetap aktif di bisnis, tapi lebih banyak menghabiskan waktu bersama Amara, menebus tahun-tahun yang hilang. Kadang mereka masih membicarakan malam itu, malam dimana segalanya hampir salah arah, tapi justru mengubah hidup mereka selamanya. Bagi Rendra, mahar 50 miliar yang pernah ia siapkan kini tidak lagi penting. Harta terbesarnya adalah mendapatkan kembali darah dagingnya. Dan bagi Amara, menemukan ayah kandungnya adalah hadiah paling indah, meski datang lewat jalan yang berliku dan penuh kejutan. Jalan-jalan ke Malaka, beli bakso sambil bercanda. Kalau kamu terus di hati aku selamanya, karena masa sih jempol buat like gak bisa kamu kasih tanda. Nah, kalau cerita ini bikin kamu baper, ngakak, atau bahkan melongo gak percaya, jangan lupa buat like video ini, tulis komen ini biar kita bisa ngobrol bareng, dan subscribe ke channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita seru, gokil, dan penuh drama lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya, Sobat Kece.